Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf sangat terkenal. Beliau punya banyak kelebihan. Beliau adalah salah seorang yang awal masuk Islam. Beliau terkenal dermawan dan banyak bersama dengan Rasul. Salah satu kisah menarik yang kita bisa teladani dari beliau, yaitu ketika ia ikut hijrah bersama Rasulullah menuju ke Madinah. Hijrahnya Rasul bersama sahabat-sahabat saat itu bukanlah karena persoalan pribadi, tetapi itu juga terkait dengan persoalan agama. Selain menjalankan perintah Allah tentunya, mereka rela meninggalkan harta bendanya, aset-asetnya, kenyamanan yang dia miliki selama di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan diriwayatkan ada beberapa orang sahabat dari golongan muhajirin yang berhijrah ke Madinah itu mengencangkan ikat pinggangnya karena tidak mempunyai perbekalan lagi. Tapi bak gayung bersambut, golongan Ansar, yaitu penduduk Madinah yang menerima dengan baik para pendatang, yaitu golongan muhajir. Rasul pun mempersaudarakan mereka. Dengan kedermawanan mereka juga golongan Ansar ini, mereka rela berbagi baik harta, rumah dan lain sebagainya untuk saudara-saudaranya dari golongan muhajir. Abdurrahman bin Auf kemudian ditawari diberikan bantuan untuk mencukupi kehidupan keseharian. Abdurrahman bin Auf dengan keadaannya tidak menjadikan kondisinya saat itu sebagai alasan untuk banyak menerima manfaat ataupun bantuan dari orang lain. Jiwa kemandiriannya muncul. Ia pun hanya mohon dan mengambil seperlunya dari uluran tangan dari saudara-saudaranya dari golongan Ansar. Kemudian ia meminta, di manakah letak pasar di negeri ini? Setelah ditunjuki pasar, ia pun mulai merintis kembali. Karena sebelumnya dia juga orang berpunya, tapi hijrah ke Madinah, ia kosong, kembali dari nol. Dengan modal yang sedikit itu, Abdurrahman bin Auf mencoba untuk berniaga di pasar dan akhirnya lambat laun ia pun kembali menjadi saudagar. Tetapi ketika ia sukses, kembali menjadi kaya raya, saudagar yang sukses, ia tidak lupa akan saudara-saudaranya. Kemampuannya untuk senantiasa berbagi, bersedekah, berzakat, itu selalu ia lakukan. Ia merasa bahwa harta yang dimilikinya bukanlah untuk dirinya sendiri. Sebagaimana pesan Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta orang yang berpunya terdapat bagian atau harta yang merupakan hak orang yang berkekurangan. Inilah gambaran atau keteladanan yang diberikan oleh sahabat-sahabat dari kaum muhajirin. Pada surah Al-Hasyr disebutkan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Golongan muhajirin ini disifati dengan fakir karena mereka meninggalkan zona nyaman, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan aset-asetnya, kekayaannya, dan kenyamanannya tinggal di kampung halaman sendiri demi untuk kebaikan agama, demi untuk mengikuti Rasulullah. Tapi mereka juga tidak dengan serta-merta mereka meminta, menjadikan kondisinya untuk meraup keuntungan, donasi yang banyak dari berbagai pihak. Mereka tetap mandiri, kalaupun menerima bantuan itu seperlunya. Ini salah satu keteladanan yang diberikan oleh golongan muhajirin kepada kita. Yang berikutnya lagi, mereka dengan demikian meninggalkan kampung halaman, meninggalkan comfort zone, zona nyaman, menuju sesuatu yang belum tentu bagaimana hasilnya. Ini memberikan pelajaran buat kita bahwa untuk meraih kesuksesan kita harus berani untuk meninggalkan zona nyaman. Nabi Ibrahim meninggalkan Palestina bersama istri dan anaknya yaitu Ismail yang masih bayi, menuju ke Mekah. Palestina saat itu subur, sementara Mekah kering kerontang, tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi karena optimis menjalankan perintah Allah, ia pun akhirnya sukses. Begitu pula Rasulullah dan sahabat-sahabat dari golongan muhajir. Ia rela meninggalkan Mekah, menuju Madinah. Tapi justru inilah tonggak awal kemajuan Islam, yaitu hijrah. Hijrah dalam makna ini adalah meninggalkan sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk untuk menjadi hal-hal yang baik. Butuh pengorbanan. Kita berani untuk meninggalkan zona nyaman menuju sesuatu yang belum tentu kita tahu bagaimana hasil. Kesuksesan sangat ditandai oleh jiwa berhijrah tersebut. Jiwa meninggalkan zona nyaman menuju sesuatu yang lebih baik. Kemudian golongan muhajirin ini tetap kokoh dengan agamanya, tetap optimis dengan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran penting yang kita bisa petik bahwa sesulit apapun yang kita rasakan pasti tidak akan berakhir dengan sesuatu yang membinasakan. Selama kita optimis, selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berupaya semaksimal mungkin, pasti akan berbuah kebaikan dan kesuksesan. Kita ingat di dalam Al-Quran, surah Asy-Syarh, Al-Insyirah, Alam Nashrah, terdapat ayat di situ yang menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan itu terdapat kemudahan. Bahkan bisa ditafsirkan bahwa dalam setiap kesulitan terdapat dua kemudahan. Kita juga bisa memakai analogi malam hari, bahwa terbitnya fajar, matahari pagi menyingsing, justru karena telah melewati pekatnya malam. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang menghimpit kita berupa kesulitan, maka jangan pernah berputus asa, karena tidak akan mungkin Allah akan membiarkan kita dalam kesulitan terus. Selama kita optimis, selama kita kokoh pendirian kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu untuk berikhtiar semampu kita, insya Allah penderitaan itu akan berakhir dan insya Allah akan berujung kepada kebahagiaan. Semoga apa yang diteladankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan muhajirin ini
memberikan inspirasi kepada kita untuk terus berupaya optimis dalam setiap situasi dan menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.